Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng aku Bunda Ardana. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Ini adalah video kelanjutan dari video kemarin. Soalnya kalau aku satuin kemarin itu bakalan panjang banget ya untuk durasi videonya. Jadi aku bagi dua aja untuk videonya. Aku udah selesai untuk food prep ya tadi. Jadi sekarang tinggal masukin aja ke dalam kulkas. Setelah ini aku mau masak. Nah, sambil nemenin aku beraktivitas di sini kita sharing-sharing lagi ya teman-teman. Untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara hidup minimalis yang bakalan membuat kita semakin bahagia. Apa itu gaya hidup minimalis dan bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan kita? Memulai gaya hidup minimalis, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah usahakan di saat membeli barang kita membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan cuma karena dipengaruhi oleh keinginan. Salah satu aspek utama dari gaya hidup minimalis itu adalah kesadaran dalam berbelanja. Terlalu sering kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena iklan misal, ataupun tren, atau mungkin terpengaruh sosial media. Gaya hidup minimalis itu mengajarkan kita untuk berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Jadi di saat akan membeli sesuatu, coba deh pertimbangkan ya, apakah barang tersebut benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kita atau hanya akan menjadi beban tambahan dalam hidup kita. Dengan membeli barang sesuai kebutuhan, kita dapat menghemat uang, mengurangi stres finansial, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Tips dan cara hidup minimalis yang selanjutnya, kita harus menjaga pola makan yang seimbang demi kesehatan tubuh dan juga mental kita agar lebih baik. Gaya hidup minimalis juga mencakup aspek kesehatan ya teman-teman, termasuk pola makan. Jangan terlalu sering makan makanan cepat saji atau makanan yang tinggi gula dan lemak. Pola makan yang tidak seimbang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kita. Dalam gaya hidup minimalis, kita itu diajarkan untuk lebih memprioritaskan makanan sehat yang memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak hanya akan membuat kita merasa lebih baik secara fisik, tetapi juga secara mental. Kesehatan tubuh yang baik seringkali berdampak positif pada kesehatan mental dan kita menjadi lebih berenergi dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam mengadopsi pola makan yang seimbang, penting juga untuk menghindari makan berlebihan dan mempraktekkan kontrol diri. Ini bisa membantu kita menghargai makanan dengan lebih baik dan menjadikan makanan sebagai pengalaman yang lebih berarti. Yang perlu kita pahami, gaya hidup minimalis itu bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit barang, tetapi juga tentang memprioritaskan kebahagiaan, kesehatan, dan juga kualitas hidup. Dengan membeli barang sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan lingkungan, memperbanyak pengalaman daripada barang-barang material, dan menjaga pola makan yang seimbang, kita dapat mencapai hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Untuk tips hidup minimalis yang selanjutnya adalah kita tidak boleh terobsesi berlebihan pada sesuatu. Untuk bisa menikmati gaya hidup minimalis, kita juga perlu belajar agar tidak terobsesi secara berlebihan terhadap sesuatu. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari rasa kesedihan akibat dari kecewa karena terobsesi oleh sesuatu. Manfaat dari gaya hidup minimalis ini tuh banyak banget ya teman-teman. Salah satunya kita jadi bisa hemat secara finansial. Secara gitu ya, hidup minimalis itu akan melahirkan kebiasaan hemat. Karena kita tahu mana kebutuhan yang memang harus dipenuhi segera dan mana kebutuhan yang bisa kita kontrol. Jadi tanpa kita sadari, secara tidak langsung kita sedang melatih diri sendiri untuk tidak membeli barang-barang yang kurang bermanfaat atau kurang dibutuhkan dalam hidup kita. Dengan menerapkan hal tersebut, jadi kita bisa lebih berhemat dan bisa lebih banyak menabung. Walau mungkin kita belajar menabungnya bukan dalam jumlah yang besar, tidak apa teman-teman, yang penting ada sedikit uang yang kita sisihkan di setiap harinya atau di setiap bulannya. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis juga kita bisa terhindar dari yang namanya stres, karena kita bisa lebih mengontrol hidup kita dan apapun yang kita butuhkan itu lebih didahulukan ya daripada apa yang kita inginkan, sehingga menjadikan hidup kita itu lebih terarah.
Sebenarnya cara atau konsep hidup minimalis itu gampang banget ya teman-teman. Nomor 1, buang. Nomor 2, simpan. Nomor 3, berikan. Untuk nomor 1, jadi jika kita memiliki barang yang sudah tidak digunakan dalam kurun waktu 90 hari atau lebih, dan mereka memakan terlalu banyak space di rumah kita, maka segeralah singkirkan. Nomor 2 yaitu simpan. Jika ternyata memang barang-barang yang tidak kita gunakan selama 90 hari dapat berguna dalam kondisi yang mendesak atau sudah pasti dibutuhkan suatu hari nanti, maka tetaplah menyimpannya. Untuk nomor 3 atau selanjutnya adalah berikan. Sementara apabila ternyata barang-barang yang tidak kita butuhkan itu masih layak pakai, maka berikanlah kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian kita dapat memulai gaya hidup ini dengan membantu sesama. Nah, itu dia cara dan juga tips agar kita bisa hidup dengan gaya hidup minimalis. Nah, banyak banget ya teman-teman manfaat dari gaya hidup minimalis ini. Dari itu, kita tidak ada salahnya untuk mencoba belajar dan menerapkan gaya hidup minimalis di kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah, masya Allah teman-teman, sambil nemenin aku beraktivitas, sambil aku sharing sesuatu yang mungkin sedikit manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Masakan hari ini sudah matang semuanya, alhamdulillah wa syukurillah. Selain ada tumisan kangkung tadi, aku tambahin sama kol, aku juga ada menu lainnya yaitu ayam goreng, sambal, dan juga lalaban. Nah, tadi udah selesai masak, kita juga udah selesai makan siang. Selanjutnya di sini sore harinya aku mau buka paket. Jadi di sini tuh ada beberapa keperluan sekolah Ardan yang aku belinya itu di online. Karena apa? Karena kalau aku belinya offline harganya itu beneran 2 kali lipat teman-teman daripada di online. Karena aku tuh tim yang suka membanding-bandingkan harga dan tim mendang-mending ya teman-teman. Jadi aku lebih memilih beli produk atau satu barang yang harganya lebih murah tapi kualitas dan produk sama persis gitu teman-teman. Contoh seperti tas ini. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh pergi ke salah satu toko tas gitu ya di sini offline, dan kita itu tanya-tanya untuk harga tas tersebut, dan tasnya itu mirip banget seperti ini dari segi model, gambar, bahan, pokoknya persis banget seperti tas yang aku pegang saat ini. Untuk harganya itu di sekitaran 170.000 dan mentok-mentok di harga 150.000, dan aku bilang ini mungkin kemahalan ya teman-teman karena budget aku itu sekitaran 100 ribuan. Kemudian aku tuh nggak jadi beli dan aku kemarin itu nonton di Shopee Live. Di Shopee Live itu aku dapetin harga yang jauh lebih murah, bahkan setengah dari harga yang ada di pasaran offline gitu. Aku dapetin harga tas ini tuh dengan harga 78.000 aja plus nggak ada ongkir alias gratis ongkir teman-teman. Nah, maka dari itu siapa yang nggak seneng coba dapetin harga lebih murah, terus produknya juga persis gitu ya bagusnya, bahkan sama persis seperti yang aku pengenin. Jadi bagi kaum mendang-mending seperti aku pasti lebih memilih harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang sama bagusnya. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, ini sudah ada di penghujung video aja. Terima kasih pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak video aku dari awal hingga akhir. Aku pamit dulu, dadah.